Saudara, selamat malam. Shalom. Selamat ulang tahun. Loh kok do meneng? Loh kita selamat ulang tahun loh. 1 Maret kemarin genaplah usia gereja kita 25 tahun. Lah ini di depan ini bukan bakpia loh. 25 berarti bakpia, bukan. 25 tahun dengan penuh syukur, sukacita, bahkan dengan penuh keharuan. Tuhan memelihara jemaatnya, GKI Kejayan. Dan masih suasana senang, bersyukur, sukacita. Kita diteguhkan tema hari ini, gereja yang melayani tiap generasi di zamannya. Gereja yang siap melanjutkan generasi ke generasi seterusnya. Tidak ada yang tinggal, setiap generasi di zamannya. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, saya akan justru mengawali. Karena realitanya sejarah membuktikan banyak yang mengalami kegagalan regenerasi. Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa ternyata ada generasi yang hilang, musnah. Kita mulai dari yang paling lawas, dinosaurus. Wah, zaman dulu bertumbuh besar reptil raksasa yang memenuhi bumi. Seakan-akan inilah penguasa bumi. Bagaimana kelanjutannya? Punah. Ketika ada perubahan alam ekstrim. Dan ini menjadi pelajaran ketika kita gagal memahami, ketika tidak siap menyikapi sebuah perubahan ekstrim, generasi pun bisa hilang. Generasi kita bahkan perubahannya begitu cepat. Gereja siap atau justru akan kehilangan generasinya. Contoh kedua, VOC, wah dulu adalah kongsi perdagangan yang benar-benar menguasai timur India. Atau kalau sekarang Indonesia memonopoli tanpa saingan dan mendatangkan keuntungan besar. Apa yang terjadi? Bangkrut karena di dalamnya penuh korupsi. Betapapun kuat monopoli kalau di dalamnya tidak ada keteladanan dan moral. Bukankah selama ini kita melihat generasi yang hilang, justru generasi yang kecewa dengan generasi sebelumnya. Merasa tidak ada teladan, termasuk merasa tidak didengar. Ketiga, nah ini, kekuasaan mutlak gagal menciptakan keberlanjutan, pengalaman VOC. Contoh ketiga, nah ini pengalaman kita. Pernah punya HP Nokia Bapak Ibu? Sekarang ada di mana? Sudah masuk museum. Nah kita tahu saat pertama kali kita mengenal HP, merek ini Nokia itu menguasai pasar dan teknologi HP. Tampaknya justru HP yang terbaru, tercanggih, yang paling populer di pasaran adalah Nokia. Masih ada yang sekarang HP-nya Nokia? Ah, meneng kabeh. Karena kenyataannya memang sudah jatuh di pemasaran, tertinggal di teknologi. Sekalipun dulu merajai dan kembali pelajaran. Betapapun kuat, betapapun punya banyak keuntungan semalam sekalipun. Ternyata bukanlah sebuah kelebihan pada esok hari. Mereka semua gagal beregenerasi. Bagaimana dengan jemaat kita? Dan kita tahu sekarang adalah zaman generasi digital. Hadir di tengah-tengah perubahan dunia teknologi. Generasi sekarang mudah sekali beradaptasi. Menggunakan teknologi bahkan menjadi sangat mandiri. Mungkin orang tua bahkan kalah dalam menggunakan teknologi. Lebih-lebih Bapak Ibu, kita mengalami anak-anak tidak lagi bertanya pada orang tuanya. Anak-anak tidak lagi mencari informasi pada ayah dan ibunya, malah tanyanya pada Simbah, Google, ya kan? Karena merasa lebih mendapat banyak informasi. Dengan teknologi itu kemudian mengekspresikan identitas diri. Suka foto-foto apa-apa difoto.
Nanti pulang gereja happy Sunday kan begitu. Apa-apa difoto. Mau setelah ibadah, sesudah ibadah, jajan habis dari gereja, foto juga. Mengekspresikan diri dan kemudian minim privacy. Semuanya kemudian diupload. Sampai kepada status-status yang gak mutu berantem aja. Wah, aku ditolak padahal belum nembak. Oh, malah sudah deklarasi dalam statusnya. Itu generasi sekarang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dengan generasi digital? Yaitu terjadi banjir informasi. Bukan hanya banjir makanan seperti saat ini awal puasa, takjil war. Di mana saudara-saudara kita muslim bingung tari takjil, keduluan kita yang non muslim. Wah, koktail ya kan? Es buah ambil, cola ambil, semuanya pengen kita icipi. Tetapi kenyataannya justru tubuh yang tidak sehat, itu baru makanan yang masuk bisa dikeluarkan. Bagaimana ketika banjir informasi Bapak Ibu masuk semua, menjejali begitu banyak informasi tanpa mampu kita pilah. Apalagi kita pilih. Dan akhirnya yang terjadi adalah fenomena FOMO, fear of missing out. Sampai dengan banjir informasi, ketagihan, kecanduan, dan sampai ke tingkat ketakutan, kehilangan informasi. Apa-apa ditelan informasinya. Maka kemudian tergantung kemana-mana pakai HP. Baru makan bawa HP. Tidur bawa, kamar mandi, oh ngaku malahan. Ngopo neng kamar mandi gowo HP barang. Yaitu ketakutan dan kemudian saking hausnya sampai kesulitan untuk menolak. Merasa cemas dan tidak nyaman ketika di rumah sendiri. Apa-apa difoto Bapak Ibu. Semua seakan-akan yang terlihat take picture of everything. Tetapi kemudian khawatir kalau ketinggalan informasi. Saking takutnya informasi Bapak Ibu jujur. Tadi lektor, ayo kita baca Alkitab, kita membuka Alkitab. Yang bawa Alkitab memang buka Alkitab, yang tidak bawa Alkitab kan buka Alkitab. Buka HP. Nah ketika Bapak Ibu buka itu sebelum sampai ke Alkitab, notifikasi nih, mampir WA, dung kan gitu dulu. Ada yang masuk enggak ya? Tahu yang enggak ada yang masuk aja masih, oh ya ini ada grup RT. Berita apa ya? Tung. Akhirnya enggak jadi buka HP lo. Mampir WA ataupun mampir ke aplikasi yang lain. Dan akhirnya hidupnya saking tergantungnya kehilangan banyak waktu. Begitu sibuk karena hanyut dengan banjir informasi. Dan setelah itu jadilah dunia hiperrealitas. Runtuhnya realitas yang diambil alih oleh rekayasa model dengan duplikasi dari fantasi. Sadar tidak toh Bapak Ibu, kita itu ingin menampilkan imajinasi dan fantasi diri kita. Wah, jadi kita itu selalu ingin menunjukkan fantasi kita. Misalnya baru difoto saya nengok ke sini. Tahu kenapa Bapak Ibu? Takut andeng-andengi ketok, ngaten toh? Kita itu bahkan kalau ngambil itu berulang-ulang cari imajinasi kita yang terbaik. Saya pakai ndungluk seperti ini. Wah, kenapa? Nutupi jane botak mburine ya ono rane ngarep tok. Kita kemudian menutupi dan hanya ingin menampilkan tetapi hanya dari fantasi kita. Hanya dari fantasi kita dan akhirnya akibatnya generasi yang penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, selalu merasa insecure, tetapi anehnya tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Itulah realitasnya. Dan generasi inilah yang harus kita hadapi, diterangi firman Tuhan, peristiwa transfigurasi Yesus Kristus. Transperubahan figur itu rupa. Jangan sebut peristiwa transformer lo ya, kebanyakan nonton film itu.
Yesus transfigurasi berubah rupa. Wajahnya bersinar, bajunya berkilat. Inilah satu titik yang mau menunjukkan sisi penampakan keilahian Kristus. Bapak Ibu, maka dengan penuh keyakinan, kenapa? Karena memang Kristus menunjukkan keilahian, karena Yesus memang adalah Allah. Allah adalah firman, dan firman itu menjadi manusia. Ketika lahir dari perawan, itu artinya apa? Kalau dari perawan artinya tidak ada perkawinan, tidak ada percampuran, 100% Allah. Dari perawan dilahirkan. Jadi 100% Allah, tetapi ketika dilahirkan 100% manusia. Kalau disebut anak Allah, jangan kemudian disalahpahami, oh itu berarti Allah kawin dengan manusia. Aduh, mumet malahan. Kok ya bisa sampai pikiran seperti itu? 100% Allah, 100% manusia. Kan pakai kata anak. Loh, sebutan anak itu tidak serta-merta langsung dipahami. Saya tanya Bapak Ibu, punya daun telinga toh? Ini kan daun, batang telinganya mana? Bingung. Buah telinganya mana? Akar telinganya mana? Ya enggak bisa mau itu nama sebutan. Anak mau menunjukkan inkarnasi 100% manusia. Tetapi Allah mau menunjukkan 100% Allah, 100% manusia. Loh tapi kalau mau disebut anak kan aneh. Mau anak presiden bukan presiden. Anak menteri bukan menteri. Loh, lah kamu tanyanya anak presiden, anak menteri. Saya tanya, anak monyet, monyet bukan? Oh ngaku, enggak ya? Lah kalau tahu anak monyet-monyet, anak kucing adalah kucing. Anak Allah berarti 100% Allah. Ini Tuhan menunjukkan transfigurasi wajah ilahi Kristus sebagai Allah. Kenapa? Nah, pertama melalui wajah Yesus yang bersinar. Mau menunjukkan sebentar lagi masuk Yerusalem. Menanggung derita. Dan dengan segala kemuliaan yang ditunjukkan, kelemahan dan penderitaan tidak akan pernah melenyapkan kemuliaan Kristus. Aneh kalau masih mengatakan, loh tapi Allah kok kemudian telanjang, menderita, mati lagi. Allah macam apa itu? Bapak Ibu Saudara, kalau ada satu lembar merah berapa? Cepet 100, hafal ya. Kalau 100 saya kasih Bapak Ibu mau? Mau. Kalau sebelum saya kasih, saya remet-remet. Bahasa Inggrisnya saya untel-untel. Mau? Aku masih mau. Saya jatuhkan, saya injak-injak. Bahasa Jermannya lecek. Mau? Lah nyatanya masih mau. Artinya betapapun ucel-ucelan bin lecek, itu tetap berharga. Kemuliaan Kristus tidak akan pernah lenyap karena kelemahan dan penderitaannya. Dan itu juga mau menunjukkan pergumulan apapun yang kita hadapi tidak akan mengurangi kemuliaan kita sebagai anak-anak Allah. Kedua, hadirlah Musa, sang pembawa Taurat. Elia, kitab para nabi. Inilah pembawa firman yang kemudian menunjukkan sang firman sejati yang menjadi manusia. Musa dan Elia meneguhkan apa yang telah dinyatakan, dinubuatkan, kini telah digenapi dan akan dikerjakan melalui diri Tuhan Yesus Kristus. Rencana Allah, janji Allah digenapi. Manusia boleh lupa. Manusia bisa melupakan janji Allah. Manusia bahkan sudah menyerah dan sudah tidak lagi terpikir dengan Allah. Tetapi rencananya tidak akan gagal dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kristus, janji Allah
dinyatakan, diteguhkan dengan Musa dan Elia. Ketiga, suara dari langit. Inilah anak yang kupilih. Dengarkanlah dia. Dengarkan, lihat. Karena kemuliaan Kristus mau menunjukkan, dengarkan sang penggenap rencana Allah ini. Karya keselamatan akan dinyatakan oleh ketaatannya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kan sederhana. Kita sering kalimat taat kita selamat. Taat peraturan lalu lintas kita selamat. Kan seperti itu, lebih daripada itu. Karena Kristus taat, kita selamat. Kristus menggenapi janji Allah, kita selamat. Tetapi persoalannya Bapak Ibu, wah ini Simon, oh guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Apakah Tuhan Yesus senang? Enggak. Justru inilah kesalahan Petrus. Bapak Ibu perhatikan enggak, ini omongan orang setelah apa? Bangun tidur. Mereka itu tidur lalu terbangun melihat kemuliaan, langsung ngomong seperti ini. Ini tuh omongan enggak nyambung Bapak Ibu. Persis kalau kita khotbah amin, amin, amin. Jebulannya aminnya ngantuk, ngantuk. Khotbahnya cepat selesai, harapannya gitu. Ditanya khotbahnya apa? Embuh. Loh, kenapa? Karena Petrus itu hanya terpaku pada kesan, bukan pada pesan. Dan ini gambaran generasi saat ini yang begitu dangkal karena citra. Yang dilihatkan kesan bukan pesan. Yang dilihat adalah penampilan bukan pada hubungan. Ini persoalan serius. Bapak Ibu, Petrus kalau lihat, waduh betapa mulianya. Yesus dimuliakan di atas gunung menjadi awal karena akan masuk ke Yerusalem. Menyongsong penderitaan dan kayu salib. Jadi kemuliaannya bukan di atas gunung. Kemuliaannya di kayu salib. Tetapi tidak dapat pesannya karena berhenti pada kesannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka kalau kita menjadi gereja yang melayani, belajar, saya ambil nats ini. Terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih. Tuhan menunjukkan anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia, apa yang dimaksudkan dalam tantangan gereja. Tahu tidak Bapak Ibu, justru kita itu punya pikiran, wah, semakin bebas, semakin banyak pilihan, kita akan semakin menjadi diri kita yang terbaik. Betul? Pret. Kenyataannya justru sebaliknya. Dengarkanlah dia mau menunjukkan bahwa manusia betapapun bebas dan banyak pilihan, dia tidak menjadi terbaik tanpa otoritas Allah. Dengarkanlah dia. Coba ingat Adam Hawa jatuh dalam dosa. Apa tuh penyebabnya? Benci dengan Tuhan? No. Ngelawan dengan Tuhan? Bukan. Mereka itu ditawari dan tawarannya itu sederhana, bukan untuk melawan membenci Tuhan. Sekali-kali kamu tidak mati, tetapi kalau makan buah pengetahuan baik dan buruk, kamu akan sama seperti Allah. Awas. Sama seperti Allah apa artinya? Loh kalau aku sama seperti Allah, berarti aku tidak butuh Allah. Itulah awal kebencanaan hidup. Tanpa kebutuhan akan Allah, itu yang menghancurkan. Dengarkanlah dia. Tuhan harus berotoritas dalam hidup kita. Ada 3 pesan. Mengapa perlu mendengar? Mengapa perlu menjadikan Tuhan sebagai otoritas hidup? Pertama,
Orang tanpa mendengar tidak didengar. Ini bukan hukum membalas, ya kamu kalau nggak mendengar juga tidak didengar. Begini loh, seorang yang tak bisa mendengar selamanya tidak akan didengar. Sebab orang bisa bicara syaratnya harus mendengar. Saya bisa ngomong A karena saya dengar A. Saya menirukan A. Saya mendengar I. Saya bisa ngomong I karena saya menirukan I. Tanpa mendengar Allah. Seperti orang yang tidak mendengar, maka kita pun tidak dapat berbicara, tidak dapat hidup dengan benar. Dengarkanlah dia. Tanpa mendengar kita tidak bisa bicara. Tanpa otoritas Allah, kita nggak mungkin hidup dengan benar. Apapun kedudukan, pencapaian, kerja kerasnya, kalau tidak mendengar, nggak bisa bicara dengan benar, nggak bisa hidup dengan benar. 2, tanpa mendengar, tanpa pengenalan. Di dunia ini terlalu banyak orang berkata-kata, tetapi hanya sedikit yang mau mendengarkan. Saya menyaksikan paling ironi Bapak Ibu. Hancurnya anak-anak generasi yang kemudian kecewa dengan kehidupan, bahkan kecewa dengan orang tuanya. Itu persoalannya bukan kurang kasih sayang. Orang tua sudah mengasihi, bahkan punya harapan yang tinggi. Tetapi persoalannya 2. Pertama, orang tua walaupun harapannya tinggi nggak mau jadi contoh, nggak mau jadi teladan, mau ngomong tok, jangan rokok. Padahal habisnya 2 bungkus. Loh kok bapak ngerokok? Bapak bisa cari duit, ruwet nek kaya ngono kuwi. Enggak ada keteladanan, itu kecewa. Dan juga orang tua tidak mau mendengar. Kamu harus gini, kamu harus gitu. Anak baru bertanya, apalagi anak menjawab. Oh ngelawan orang tua ya. Tanpa mendengar, tanpa pengenalan. Kalau kita tidak minta Tuhan berotoritas, kita nggak kenal dengan Tuhan. Dan akhirnya yang ketiga, semangat khotbah mau selesai Bapak Ibu. Melihat itu tidak cukup. Karena tidak semua seperti yang tampak. Hidup bukan tentang melihat, namun juga mendengar, mengenal, memahami. Jangan hanya pada yang terlihat. Saya tadi sudah mengatakan kemuliaan Kristus bukan di atas gunung tetapi di atas kayu salib. Itu kalau orang mau mendengar dan memahami. Kalau berhenti melihat itu salah. Dan betapa sering orang itu tersesat ya karena melihat. Kaya coba apa ukurannya? Pak, kaya itu ukurannya kalau punya banyak. Salah kalau ukuran kaya itu memiliki. Coba semakin kalau kamu mendengar, ukuran kaya itu memberi. Sebab banyak orang yang punya banyak, enggak mau memberi. Itu berarti dia masih miskin, dia masih kurang, dia enggak mau memberi, dia itu miskin. Oh Pak, kaya itu kalau semua keinginannya itu terpenuhi Pak. Jadi kaya itu menambah, semakin bertambah keinginannya, itu semakin kaya. Salah kamu melihat. Kaya itu bukan menambah tapi mengurangi keinginan. Semakin kita merasa cukup, semakin kita mampu berbagi, itu adalah pribadi yang kaya. Makanya jangan salah lihat. Lebih sedih lagi Bapak Ibu. Nah, orang-orang itu kemudian mesti yang dilihat apa? Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan sudah mengalami mujizat. Aduh meneng, oh ya, saya itu Kristen kok nggak ngalami mujizat. Salah lagi. Tahu nggak kalau kita mau mikir mujizat, kita kok belum ya? Loh, terus apa yang dimaksud mujizat? Kalau jomblo, celing, dapat pasangan gitu, mujizat Tuhan. Kalau sakit, celing, sembuh, mujizat Tuhan. Kalau nggak punya duit, celing, jackpot, menang judi online gitu. Bapak Ibu, kalau saudara menjawab itu mujizat, berarti kita yang menentukan mujizat. Itu bukan kuasa Allah. Kalau Bapak Ibu ukurannya mujizat seperti itu, harapan dipenuhi. Dukun ya menawarkan gitu loh. Bapak Ibu bisa berbakti dan bersuka cita di tempat ini mujizat enggak?
Mujizat itu kemurahan Allah. Kalau Bapak Ibu dikatakan sudah mengalami mujizat, ya dengan sukacita sudah. Kenapa? Salib ini mujizat terbesar dalam hidup kita loh. Kita mati menjadi hidup. Kita hamba dosa menjadi anak-anak Allah karena salib ini. Kurang apa mujizatnya, malah saya tanya. Bapak Ibu masih kurang dengan yang diperbuat Allah dalam Kristus. Untuk hidup kita masih kurang. Makanya sekali lagi jangan hanya melihat, tidak cukup. Memahami, mendengar dan akhirnya mengenal. Saya yakin Anda akan mengalami sukacita yang luar biasa di dalam Kristus. Karena itu, nah ini slide terakhir Bapak Ibu, khotbah mau selesai. Duduknya di benak gesek ben penak. Gereja yang melayani tiap generasi di zamannya adalah gereja yang mau menggeser paradigma dari dunia. Karena dunia mengukur kemuliaan hidup. Apa yang mulia dari hidup? Kita bisa menikmati segala sesuatu. Semakin banyak pilihan, semakin banyak tawaran, wah kalau bisa ambil semua. Awas lu ya, menambah kenikmatan bukan berarti menjadi mulia. Kopi enak enggak Bapak Ibu? Nah, sate kambing, duren, silahkan dinikmati bersama-sama. Mumet, tensinya munggah, mlebu rumah sakit, stroke. Loh iya, makanya padahal itu tiga-tiganya enak. Bapak Ibu, betapa saya tadi mengulangi. Iblis itu bahkan pekerjaannya tidak selalu membuat manusia menderita. Kadang saya kasihan kalau sudah menderita, oh ini salahnya iblis. Iblis malah disalah-salahi kambing hitam. Iblis itu bisa memberi kenikmatan sampai kita saking nikmatnya berkata, aku tidak butuh Gusti Allah, aku puas dengan diriku sendiri. Maka ukuran kemuliaan bukan menikmati segala sesuatu. Lihat Kristus, dia mulia. Dia berani datang ke Yerusalem, menderita, mati dan bangkit. Mau menunjukkan hidup yang mulia bukan menikmati segala sesuatu tetapi mampu menanggung segala sesuatu. Pembenaran iman, hasil pembenaran, Bapak Ibu buka Roma. Apa yang dimegahkan oleh Paulus? Kalau kita sudah dibenarkan, kita bermegah dalam kesengsaraan. Kok bermegah kesengsaraan? Loh iya, karena kesengsaraan mendatangkan ketekunan. Baca Alkitab tuh Bapak Ibu. Ketekunan mendatangkan tahan uji. Tahan uji mendatangkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan. Kemuliaan kita bukan pada kenikmatan, tetapi generasi dalam perubahan, dalam segala tantangannya, kita merasakan Tuhan berotoritas. Dan ketika Tuhan berotoritas, kita mampu menanggung segala sesuatu bersama Kristus. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita.